Bayangkan, di saat kerajaan-kerajaan dunia memeras rakyatnya dengan pajak tinggi, ada sebuah sistem yang justru melindungi orang miskin. Dan sistem itu lahir lebih dari 1.300 tahun yang lalu. Pada masa kekhalifahan Islam, pajak bukan alat penindasan. Ia dirancang sebagai tanggung jawab sosial, bukan sekadar pemasukan negara. Negara ada untuk rakyat, bukan rakyat yang hidup demi negara. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin negara bisa berjalan tanpa membebani rakyatnya? Dalam Islam, pajak tidak disamaratakan. Zakat hanya wajib bagi yang mampu, fakir miskin justru menerima, bukan membayar. Jizyah hanya dikenakan pada non-muslim dewasa yang mampu, sebagai imbalan perlindungan negara, dan bebas wajib militer. Anak-anak, perempuan, orang tua, dan kaum miskin tidak dipungut apapun. Bahkan saat negara gagal melindungi, jizyah dikembalikan kepada rakyat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, petugas pajak dilarang mengambil pajak berlebihan. Jika rakyat jatuh miskin, negara menanggung hidup mereka. Pajak bukan hukuman, ia adalah amanah. Inilah fakta yang jarang dibahas. Sistem pajak Islam lebih berfokus pada keadilan, bukan jumlah pemasukan. Bukan semua harus bayar, tapi yang mampu membantu yang lemah. Sejarah mengajarkan satu hal, keadilan bukan soal angka, tapi soal empati dan tanggung jawab. Dan ternyata, konsep itu sudah ada, jauh sebelum dunia modern mengenalnya. Itu seolah-olah hari ini rakyat itu merasa yatim piatu. Ada negara mereka merasa nggak ada yang ngayomi. Seolah-olah negara itu isnim hanya nama saja, tetapi kehadiran mereka itu saat apa? Saat mereka mengambil pajak lah, disitulah negara hadir. Ketika rakyat membutuhkan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, negara pencitraan. Saya mau tegaskan begini ya. Tugas dan wewenang itu bisa didelegasikan, tetapi tanggung jawab melekat. Tidak bisa tanggung jawab itu didelegasikan ke anak buah. Itu pula yang menyebabkan Khalifah Umar bin Al-Khattab keliling malam-malam mencari masihkah ada rakyatku yang kelaparan. Padahal laporannya bagus semua. Yang laporan itu para sahabat senior. Nggak mungkin ABS seperti pemimpin-pemimpin hari ini. Tetapi kenapa? Karena Umar sebagai Khalifah Amirul Mukminin sadar tugas dan wewenang bisa dia delegasikan, tapi tanggung jawab melekat. Di akhirat nanti akan ditanya, hei Amirul Mukminin, apa yang kau lakukan sehingga rakyatmu ada yang kelaparan? Itu ruh kepemimpinan ini nggak ada. Yang ada apa? Ingin manggul tapi disorot kamera, kemudian dipuja-puja, setelah itu di like, share, and comment. Luar biasa Bapak, wah terima kasih bantuannya. Habis itu foto, cekrek foto, cekrek. Hari ini pun pejabat pun ikut-ikutan latah seolah-olah ada wisata bencana, dan tanpa malu tertangkap kamera makan enak pakai rokok cerutu. Sakit kita ngelihatnya walaupun nggak ikut makan. Sakit. Jadi bahasa-bahasa semiotik ini apa nggak diketahui oleh mereka yang hari ini diberi amanah? Atau sejatinya mereka sudah merasa bahwa tanggung jawab itu selesai ketika mereka membeli suara rakyat saat pemilu, sehingga transaksi itu selesai, sekarang terserah kami kekuasaan melakukan apapun, toh kalian sudah kami beli suaranya. Jadi tidak ada hubungan timbal balik bahwa kekuasaan itu sampai pada akhirat yang ujungnya surga atau neraka. Sehingga kontrol-kontrol media seperti ini ya mungkin didengar sepintas, habis itu hilang lagi. Kalau kontrolnya itu kontrol tanggung jawab yang melekat, dia yakin ada akhirat, ada surga dan neraka. Takut sekali. Sekarang saya mau kembali saja, objektif saja lah. Sekarang apa sih susahnya menetapkan bencana itu sebagai bencana nasional? Dan jangan menggunakan terminologi asing tidak asing. Malaysia itu saudara kita muslim juga kok dia. Sholat juga dia. Kenapa kita menolak bantuan dari saudara kita muslim dari Malaysia? Hanya dengan narasi ini asing atau tidak asing. Saya setuju tadi kalau giliran utang dengan riba yang luar biasa. Di Malaysia nggak ditolak Bang. Yang kedua, sebentar, saya tadi tidak intercept saudara. Gak tahu, boleh sedikit soal itu. Jadi kita ini hari ini justru ada dua masalah sekaligus. Bencana ekologi itu masalah kita sendiri. Bencana kepemimpinan yang tidak gesit, tidak amanah, tidak maksimal. Yang kemudian tadi di depan kita itu kan tanpa malu. Sebut Golkar, sebut Gerindra. Kalau sudah jadi pemimpin ya satu kesatuan. Gak ada partai ini, partai itu. Rakyat juga mempercayakan semua kepada kepemimpinan. Gak peduli itu Golkar, itu Gerindra. Pokoknya pemimpin kami. Jadi memang ada masalah. Dan tadi kalau dikatakan pembantu tidak bisa memilih, ya sudah, siapa yang memilih pembantu dipecat. Dia kan punya wewenang. Jangan kemudian hari ini sibuk mencari apologi atas berbagai ketidakmampuan atau setidaknya kekurangan. Kemudian masyarakat diminta untuk permisi terhadap argumentasi itu. Pada saat yang sama yang di lapangan sudah menjerit. Bener kata juru bicara bencana itu. Ini bukan masalah apa-apa, ini udah nyawa. Nunggu Desember, nunggu Januari, udah berapa nyawa yang hilang. Saya sebenarnya
tidak tega untuk mengungkapkan apa yang saya sampaikan ini. Tapi kenyataannya memang harus ada civil society yang mengambil sikap tegas. Setidaknya itu memicu apa yang sudah baik, benar tadi kalau dikatakan baik, akan menjadi lebih baik. Apa yang tadi dikomitmenkan pemerintah tidak butuh, kalau memang tidak butuh bantuan, ya sudah. Tetapi ada dua hal. Kan ada dua hal ya, status bencana dan membuka. Membuka itu bukan kita minta-minta, hanya membuka, orang ngasih kita terima. Kecuali dibuka harus kita minta-minta. Atau setidaknya negara memberikan sebuah regulasi. Dan regulasi itu kan terakhir baru dibuatkan tentang misalnya pesawat yang nggak bisa masuk, bantuan nggak masuk. Setelah ada tekanan rakyat kan. Jadi ketika ada kritik rakyat, itulah cara rakyat menyayangi pemerintah dengan memberikan koordinasi. Dan ini nggak mungkin muncul dari DPR. DPR mah udah angka ikut sekarang. Ketok palu, setuju, sampai ada lagunya. Wakil rakyat hanya paduan suara, gitu aja. Jadi saya kira ketika ada momentum dari rakyat muncul kritik-kritik yang sifatnya konstruktif, tentu dengan cara yang macam-macam. Mungkin seperti saya ini, emang cara saya seperti ini, tapi ambil substansinya saya. Dan inilah cara saya menyayangi pemerintah agar tidak terjerumus makin jauh dan membuat rakyat menjadi korban makin banyak. Begitu. Oke.